Di umur 18, aku terpaksa berhenti kuliah dan harus kerja dengan gaji di bawah UMR. Tapi sekarang di usia 27, aku udah menjadi seorang content creator dan business owner. Yang puji Tuhan bisa tinggal di apartemen yang lumayan bagus, bisa liburan ke luar negeri. Ya aku belum bisa bilang aku kaya, tapi at least aku udah nggak hidup susah. Dan yang paling penting, keuangan aku udah stabil. Kalau kamu mau cepet kaya, instan, kamu boleh skip video ini. Tapi kalau kamu siap berproses dan mau komit minimum 3 bulan ke depan untuk upgrade keuangan kamu dengan cara yang benar, nonton video ini sampai habis kalau kamu mau lebih maju daripada 90% orang-orang lain yang seumuran kamu, karena aku bakal bongkar secara realistis apa aja strategi keuangan yang benar-benar mengubah hidup aku. Let's go. Yang pertama itu stop instant gratification. Nah, sebenarnya ya, yang bikin kamu stuck gak punya uang, itu karena kamu selalu mau hasil instan. Ada uang sedikit, langsung dihabisin. Kamu pengen banget cepet kaya, akhirnya kamu ketipu investasi bodong. Duitnya habis. Kenapa bisa begitu? Nah, aku mau kasih cerita ya, ini satu studi yang lumayan terkenal gitu. Oke, jadi ada sekumpulan anak-anak yang dikasih pilihan nih, ada satu piring isinya permen-permen marshmallow, enak banget kayak gitu. Dan anak-anaknya dikasih pilihan, kalian boleh makan satu sekarang atau tunggu 15 menit dan kamu bakal dapet 2. Ada sebagian anak-anak yang mereka langsung makan satu gitu, ada juga yang menunggu sampai tutup-tutup mata dan setelah 15 menit mereka akhirnya menikmati 2 marshmallow. Nah, beberapa tahun kemudian studi tersebut menemukan bahwa anak-anak yang berhasil menunggu 15 menit untuk mendapatkan 2 marshmallow, mereka cenderung hidupnya itu lebih baik. Pertama, dari keuangannya lebih stabil, karirnya lebih bagus, dan secara hubungan relationship juga lebih sehat dan bahagia. Kenapa? Kok bisa? Apa hubungannya? Karena salah satu kunci sukses dalam hidup adalah kemampuan untuk menunda kenyamanan kecil sekarang demi hasil atau kenyamanan yang lebih besar besok. Tapi karena di sini kita realistis, ya kemungkinan besar kamu pun udah pernah dengar nasihat ini. Jangan mau sukses instan, jangan mau kaya instan. Tapi kamu susah praktekinnya. Saat kamu mau praktek untuk coba berhemat lah atau apalah, susah, sering gagal. Kenapa? Karena yang nggak banyak orang cerita adalah menunda kesenangan itu jauh lebih gampang untuk dilakukan buat orang-orang yang sudah pernah merasakan benefits atau manfaat dari menunda kesenangan itu. Dan biasanya di masa kecil atau pas mereka masih under orang tua. Contohnya begini, kalau kamu tuh dari kecil hidup dengan orang tua yang tiap hari itu terbiasa banget nabung, disiplin banget untuk nabung, dan kamu kelihatan kalau hasilnya adalah kalian hidup tenang, hidup enak, nggak pernah kekurangan uang. Of course, kamu gampang banget untuk meniru, karena kamu udah tahu kalau dengan menunda kesenangan, ada hasilnya. Tapi, mungkin viewers aku dan penonton dan subscriber aku, mungkin banyak yang datang dari keluarga yang mungkin pas-pasan atau ekonomi menengah bawah gitu, dimana kalau misalnya kita merasakan ada duit sedikit, malahan bukannya didorong untuk nabung lah atau gimana, mungkin malahan dimintain orang tua untuk bayar utang, atau mungkin disuruh bantu biaya kuliah adik, dan itu gampang banget untuk bikin pemikiran, mendingan duitnya gue pakai sekarang, kalau gue nggak pakai, dihabisin. Makanya solusinya itu nggak bisa mengandalkan, oke, aku menahan diri, aku mau hemat, cuma mengandalkan emosi, karena itu kamu nggak akan kuat melawan emosi dan trauma-trauma keuangan kamu dari masa kecil. Untuk bisa berhasil, buat kita yang mungkin dari keluarga pas-pasan, bukan orang kaya gitu, kamu harus punya sistem yang bisa bantu kamu atau paksa kamu dan bikin kamu merasa tenang dan aman bahwa menunda kesenangan kamu sekarang pasti bakal ada hasilnya. Maksudnya kayak gimana? Contohnya, misalnya nih kamu duitnya pas-pasan gitu ya, instead of kamu ngutang gitu cari solusi instan dapat duit, coba kamu biasakan diri atau bikin sistem untuk kalau misalnya tiap kali kamu duitnya kurang, kamu cari income tambahan. Dan juga, kamu biasakan begitu tiap kali dapat duit, kamu sisihkan dulu uang tersebut untuk kamu tabung atau untuk masa depan. Lama-lama, even though kamu masih cuma bisa nabung 10.000 atau 20.000 gitu, lama-lama kelihatan nggak hasilnya kalau kamu langsung pisahin ke rekening terpisah atau kayak gimana.
Nah, itu kan pelan-pelan bisa melatih kamu kan dengan adanya sistem. Jadi bukan feeling-feelingan. Kalau kamu nggak punya sistem keuangan, income kamu sekarang misalnya UMR habis. Nanti percayalah pas kamu income-nya let's say 10 juta bahkan 100 juta, pasti bakal tetap habis. Karena disiplinnya nggak ada, habits nabungnya nggak ada. Dan dua hal ini, yaitu pertama, naikin income, dan kedua, sistem keuangan yang benar adalah fondasi keuangan yang bakal bisa bantu kamu blow up keuangan dengan cara yang benar, bukan tiba-tiba instan. Dan masing-masing bakal aku bahas di poin-poin berikutnya. Tapi sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang ilmu keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, poin kedua itu naikin income. Jujur li ya, 90% yang aku lihat orang-orang itu kenapa nggak kepikiran untuk naikin income. Kalau misalnya urgent butuh uang, mikirnya ngutang lah, pinjol lah, pinjam sama temen lah, atau pay later lah. Padahal ya, solusi jangka panjang satu-satunya adalah naikin income. Tenang, di sini aku nggak bakal ajak kamu untuk kayak misalnya gaji kamu sekarang UMR, langsung tiba-tiba bilang kamu harus punya income 100 juta sebulan. Nggak ya, itu nggak realistis gitu. Tapi coba untuk naikin mungkin 1 juta, 2 juta sebulan. Gimana caranya? Dengan freelance lah, affiliate, kamu cari kerjaan sampingan, kamu jual jasa desain poster, kamu kerja sama orang, ambil kerjaan sampingan, pokoknya apapun. Selama itu halal, cobalah untuk naikin income kamu biar hidup kamu jadi lebih baik. Nah, biasanya orang tuh suka nanya nih, Kel, aku butuh income berapa biar hidup aku nggak boncos? Oke, nah kuncinya adalah tergantung pengeluaran kamu gitu. Mungkin buat orang yang mungkin hidup sendiri, nggak punya tanggungan, belum menikah, mungkin misalnya let's say 10 juta cukup gitu. Tapi kalau misalnya kamu harus biayai orang tua lah, adik lah, mungkin kamu bakal butuh lebih. Untuk menghitungnya, kamu harus tahu kalau pengeluaran itu ada 2 kategori. Oke, yang pertama itu pengeluaran wajib. Nah, ini misalnya seperti listrik lah, bayar kos lah, makan. Ini kan kamu mau nggak mau, suka nggak suka, harus keluar kan. Nah, ada juga pengeluaran yang bisa kamu kontrol. Misalnya kamu nongkrong lah, beli baju baru lah. Mungkin kalau kamu lagi pengen hemat, ya kamu bisa nggak usah beli baju baru dulu lah bulan ini. Semua pengeluaran ini, kamu hitung dulu pengeluaran wajibnya dan pengeluaran yang bisa kamu kontrol. Oke, dan aku bakal saranin untuk bikin 2 angka. 1 angka ideal, lifestyle ideal ya. Of course, sah-sah aja kita mau hidup enak, bisa belanja, bisa shopping, bisa nongkrong sama teman-teman, bisa beli baju gitu. Tapi kita juga siapin angka realistis, oke, kayak bare minimum untuk kamu hidup, kayak gitu. Dan biar kamu bisa tahu nih, income kamu harus berapa untuk pertama, prioritas pertama. Cover dulu bare minimum kamu. Misalnya benar-benar untuk kamu hidup doang gitu. Enak-enaknya nanti dulu. Tapi of course, kamu juga harus tahu angka ideal yang untuk kamu kejar gitu ya. Biar kamu ada gambaran, kamu harus cari additional income berapa. Biar kamu bisa hidup sesuai dengan gaya hidup yang bikin kamu happy. Tenang, aku bukan tipe orang yang penganut hidup itu harus hemat banget sampai sengsara. Tiap hari makannya cuma nasi sama telur kayak gitu, atau nasi sama Indomie kayak gitu. Enggak ya. Menurut aku, kamu mau hidup nyaman, itu boleh banget. Yang penting, sesuai dengan income kamu gitu. Kalau kamu mau hidup dengan standar segini, berarti ya kamu harus cari cara gimana caranya biar income kamu di atas lifestyle yang kamu mau. Selama income kamu itu naiknya lebih cepat daripada gaya hidup kamu, menurut aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tiap kali income kamu baru naik dikit, kamu langsung naikin gaya hidup. Atau kamu langsung self-reward lah, healing lah, pergi liburan lah. Nah, itu baru boncos gitu ya. Apalagi kalau kamu nggak punya sistem keuangan. Nah, which is why poin berikutnya adalah sistem keuangan yang tepat. Menurut aku, sistem keuangan yang benar adalah sistem keuangan yang bisa bantu kamu untuk memastikan bahwa kebutuhan masa sekarang dan kebutuhan masa depan kamu itu cukup dulu, baru sisanya dipakai untuk kesenangan. Nah, caranya gimana? Langsung aku bakal spill step by step, jadi stay with me guys. Step 1 adalah kamu catat semua income kamu. Misalnya kamu ada gaji dari kantor lah, atau mungkin kamu punya income dari bisnis, mungkin kamu ada freelance, atau komisi affiliate, pokoknya semua dicatetin dulu. Contohnya kira-kira seperti ini. Step kedua adalah budgeting for fixed cost. Setelah kamu udah tahu nih income kamu dalam sebulan totalnya berapa, kamu perlu sisihkan untuk biaya-biaya yang wajib keluar, yang tadi aku udah bilang kayak gitu. Contohnya seperti kamu harus bayar uang kos, atau mungkin kamu mau bayar premi asuransi. Pokoknya biaya-biaya yang wajib keluar.
Bahkan kalau ada yang kamu harus bayar tahunan, kayak gitu misalnya. Oke, let's say misalnya seperti sewa rumah. Kamu mau sewa rumah dan dia suruh biasanya kan bayar langsung setahun gitu kan. Nah, tetap kamu budgetin aja tiap bulan, meskipun kamu bakal keluar duitnya itu tahun depan. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kamu sewa rumah setahun itu 54 juta katakanlah gitu. Nah, kamu budgetin dulu 4,5 juta tiap bulan biar nanti saat waktu untuk bayar sewa tersebut datang, uangnya udah siap. Biar kamu juga nggak panik begitu ada tagihan besar, uangnya siap gitu. Bukan kamu panik pinjem duit lah atau apa, karena udah kamu budgetin tiap bulan gitu ya dari income bulanan kamu, biar nanti saat kamu harus bayar, duitnya udah ada di rekening kamu. Oke, nah contohnya budgetingnya seperti ini. Step ketiga adalah refill dana darurat. Kalau dana darurat kamu masih penuh, kamu boleh skip langkah ini dan langsung ke langkah 4. Tapi kalau dana darurat kamu ada kepake, misalnya atap rumah kamu bocor lah, atau kamu furniture rusak dan kamu harus ganti baru, oke? Nah, prioritas kamu sekarang adalah untuk refill dulu dana darurat tersebut gitu sebelum kamu lanjut ke investasi. Tujuannya nih, biar kalau kamu itu suatu hari gitu ya, tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga, biar kamu udah ada cadangan uang nih, emergency fund, dana darurat, kamu bisa pakai itu. Bukan ngutang. Dana darurat itu butuh berapa sih? Ya minimum banget nih, 3 bulan pengeluaran bulanan, kalau bisa 6 bulan, that's even better. Oke, dan kalau kamu ada kepake, boleh, tapi jangan lupa untuk di-refill. Itu bakal jadi prioritas kamu untuk refill. Oke, contohnya seperti ini. Step keempat adalah budgeting for investment goals. Kalau dana darurat sudah aman, dan of course biaya wajib keluar udah aman, baru kita bisa mikirin hal-hal yang bisa bikin kita tambah kaya. Bukan cepet kaya ya, which is investasi. Oke, kita harus bangun habits untuk biasakan sisihkan uang, sebagian uang, untuk masa depan kita gitu. Meskipun kemampuan kamu untuk nabung, let's say, cuma 100.000 sebulan, it's okay. Bangun kebiasaannya dulu. Saat kamu income-nya udah nambah, baru porsian yang kamu tabung atau kamu investasikan itu ditambah. Bahkan kalau kamu mau lebih level up lagi, kamu bisa investasi sesuai dengan goals atau impian keuangan kamu. Let's say kamu mau nabung dana nikah, kamu tabungnya di emas gitu. Misalnya kamu mau DP mobil, kamu tabung reksadana. Atau mungkin kamu ada goals lain, kamu tabungnya di saham. Ya atur aja, ini hanya contoh, tapi kurang lebih contohnya seperti ini. Yang penting ikutin habits-nya aja, oke? Ignore angka-angkanya. Step kelima itu budgeting for fun budget, terutama yang nominalnya cukup besar, oke? Orang kaya itu bukan nggak pernah spend money loh, tapi mereka selalu spend money yang sudah direncanakan, oke? Seperti untuk liburan, ganti gadget, ini kan hal-hal yang keluarnya lumayan banyak gitu ya, relatif, kecuali kamu orang kaya gitu. Nah, bukan berarti kita nggak boleh liburan, kita nggak boleh beli tiket konser, kita nggak boleh ganti HP, tapi itu harus dibudgetin. Dengan kita bikin pos fun budget, kita jadi tenang dan kita bisa pelan-pelan sisihkan uang buat nanti saat kita butuh keluar uang besar tersebut, kita nggak perlu ngutang, kita bisa langsung keluar duit. Contohnya, misalnya kamu untuk hari raya kamu butuh budget ya, untuk beli baju baru lah, untuk bungkus THR atau kayak gimana. Nah, itu kamu harus cicil dulu. Jadi jangan begitu udah deket hari raya baru kamu panik cari duit. Tapi kamu udah dari jauh hari itu tuh, dari bahkan begitu hari raya udah lewat, nah bulan depannya kamu udah mulai nyicil, nabung, sisihkan untuk pos pengeluaran tersebut untuk tahun depan. Nah, kalau kayak gitu kan kamu bisa hidup tenang kan? Dan step ke-6 itu adalah budgeting untuk irregular expense atau biaya-biaya yang sebenarnya naik turun dan gampang banget untuk kamu kontrol. Contohnya budget nongkrong, bahkan budget transportasi. Karena menurut aku transportasi itu masih gampang banget untuk dikontrol. Kalau misalnya kamu budgetnya minimum gitu ya, minim gitu, kamu bisa naik transportasi umum dulu. Jangan naik kendaraan pribadi kayak gitu. Itu gampang banget tuh untuk diatur. Budget nongkrong, budget makan, budget beli baju, budget skincare, itu kan semua bisa diatur. Ini bukan berarti kamu nggak boleh jajan ya, tapi kamu harus tahu dan sadar batas dan prioritas. Kalau kamu udah nonton sampai sini, harusnya aku tunggu dalam 3 bulan ke depan keuangan kamu udah membaik ya, kalau bisa bahkan glow up total. Oke, tapi hati-hati, di luar sana banyak banget nasihat keuangan yang sesat, dan aku udah bongkar 5 yang paling sesat di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton biar jangan sampai kamu terjebak juga. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.